Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arifin dari kelas 21 PM1 NIM 211111212 ingin mempresentasikan mengenai analisis desain produk. Nah, di setiap perusahaan yang ingin memenangkan persaingan harus mampu menyikapi perubahan yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Maka, untuk mempertahankan kinerja perusahaan ataupun meningkatkan daya saing dalam bidang usaha sejenis, desain produk secara berkesinambungan merupakan hal yang sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian desain produk terlebih dahulu. Secara umum, desain produk adalah kemampuan membayangkan, menciptakan, dan mengelola suatu produk. Mengapa membayangkan? Karena produk tersebut akan digunakan oleh konsumen. Maka, produk tersebut perlu bersifat user-friendly. Dan di dalam proses pembuatan desain produk, desainer perlu memahami suatu proses yang begitu sangat panjang. Karena dalam proses tersebut, desain perlu memahami bagaimana nantinya konsumen akan menggunakan produk, maka dari itu riset perlu dilakukan. Mulai dari perilaku hingga kebutuhan para konsumen. Nah, di sini juga terdapat metode untuk pemilihan desain produk. Yang pertama yaitu exploiting. Exploiting itu termasuk mencari inspirasi dengan berpikir kritis untuk mendapat sebuah desain yang belum pernah dibuat. Yang kedua yaitu redefining. Redefining itu mengolah kembali sebuah desain supaya menjadi bentuk yang lebih baik dan berbeda. Yang ketiga yaitu managing. Di sini managing itu menciptakan desain dengan berkelanjutan dan terus-menerus. Yang keempat, prototyping. Prototyping itu suatu kegiatan yang memperbaiki atau memodifikasi dengan desain warisan nenek moyang. Tujuan pemilihan desain produk tersendiri yaitu yang pertama, adanya hasil sebuah produk yang berkualitas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan menghasilkan produk yang sedang tren pada masanya. Yang ketiga yaitu pembuatan sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas serta nilai jual dan manfaat yang dihasilkan sebuah produk. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar serta melakukan target kepada segmen pasar yang baru. Di sini juga terdapat fungsi pemilihan desain produk. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan konsumen. Meningkatkan kepuasan konsumen, adanya suatu proses desain produk menjamin kualitas dari sebuah produk tersebut, sehingga membuat konsumen memiliki pengalaman baik ketika menggunakannya. Yang kedua, yaitu meningkatkan penjualan suatu produk. Proses ini pun mendorong terjadinya inovasi dan kreativitas dari sebuah desain. Keunikan dari sebuah desain tersebut itu pun akan meningkatkan penjualan kita. Yang ketiga yaitu penentu kesuksesan sebuah produk. Karena mendorong inovasi, hal ini membantu sebuah perusahaan menentukan standar dari produk lain yang akan dihasilkan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas perusahaan. Maksudnya, perusahaan pun akan berhati-hati ketika akan memproduksi sesuatu. Dengan begitu, hal ini akan mendorong perusahaan untuk menggunakan bahan baku secara optimal, mengurangi biaya produksi dan juga limbah pabrik. Yang kelima yaitu membantu perkembangan bisnis. Seiring perjuangan
produk yang meningkat, hal ini juga turut membantu sebuah bisnis untuk terus berkembang mencapai tujuan bisnisnya. Untuk menghasilkan sebuah desain yang menarik, kita juga harus memikirkan sebuah proses pemilihan produk. Proses pemilihan produk ini bisa diawali dengan menetapkan visi produk. Menetapkan visi produk sebelum proses desain dimulai, kamu harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kamu ingin mengusahakan adanya produk ini. Membuat strategi dan visi produk akan membantu memberikan arahan kepada semua anggota tim yang akan terlibat. Pembuatan visi dan strategi ini dapat dibuat sederhana dengan menuliskan pengertian umum apa yang ingin kamu usahakan serta alasannya. Yang kedua, yaitu mengadakan riset produk. Setelah visi dan juga strategi produk sudah terkumpul, kumpulkan user dan lakukan riset pada pasar untuk menginformasikan keputusan produk. Melakukan riset produk lebih awal akan membantumu untuk menghemat waktu dan sumber jika nantinya masih ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Contohnya, yaitu contoh dari riset produk adalah interview, survei, dan riset pasar. Yang ketiga, yaitu brainstorming dan membuat ide. Berdasarkan riset yang sudah kamu lakukan, saatnya untuk melakukan brainstorming. Dengan bertukar pikiran bersama setiap anggota tim, brainstorming yang dilakukan meliputi tujuan dari proyek dan solusi apa aja sih yang bisa diberikan kepada customer untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu bisa menggunakan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan berbagai ide seperti sketching, wireframing, atau membuat storyboard. Nah, yang keempat ini pembuatan prototype. Dalam tahap ini, kamu sudah harus mengetahui apa yang ingin kamu bangun dan ciptakan. Dalam proses ini, kamu juga sudah memulai untuk menciptakan sebuah solusi dan mengimplementasikan konsep ke dalam sebuah prototipe. Nah, prototipe ini bertujuan agar kamu bisa mencobanya sebelum produk selesai dibuat dan melihat respon dari user sebelum melangkah ke langkah selanjutnya. Kamu bisa membuat prototipe sederhana maupun prototipe dengan ketelitian yang tinggi, tergantung respon yang kamu inginkan dari user. Yang kelima, yaitu tes pasar. Tes pasar ini dalam produk desain di tahap ini, kamu menggunakan prototipe yang sudah kamu buat sebelumnya untuk diluncurkan dan dites ke publik. Jika kamu menggunakan prototipe dengan ketelitian tinggi, kamu bisa menyelami respon user dari segi kegunaan dan workflow. Sedangkan prototipe sederhana memungkinkanmu untuk memvalidasi seluruh konsep rancangan produk. Penggunaan prototipe sederhana juga bisa kamu gunakan untuk memantapkan terlebih dahulu respon dari user dari segi konsep. Hal ini bisa membantumu masuk ke tahap selanjutnya. Kamu bisa menggunakan prototipe kegunaan dari produk. Nah, walaupun akan lebih memakan waktu, cara ini akan lebih efisien dibandingkan harus melakukan perbaikan berkali-kali. Keenam, yaitu proses terakhir. Proses terakhir ini yaitu peluncuran. Jika kamu sudah mendapatkan hasil yang kamu inginkan dari percobaan kegunaan, mulailah bekerja dengan developer
untuk membuat produknya. Kamu juga akan bekerja sama dengan tim marketing untuk bekerja sama dalam peluncuran produk yang sudah kamu buat. Sebelum peluncuran ke publik, pastikan semua pesan dan nilai yang akan diberikan dari produkmu sudah sesuai, konsisten, dan akurat. Nah, setelah peluncuran sebuah produk, tidak agar produkmu terus digunakan dan ingat oleh para user, ada proses yang harus terus-menerus kamu lakukan, yaitu kamu akan bekerja untuk mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan customer, mengadakan percobaan lagi, serta mendengarkan segala keluhan dan review dari setiap user. Perubahan atau update bisa saja dilakukan lagi setelah produk yang sudah diluncurkan. Hal ini tentunya untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dibuat serta menjadi one-stop solusi bagi penggunanya. Jadi, untuk kalian yang ingin memilih desain, itu tidak hanya diam pada desain itu saja, tetapi kalian juga bisa untuk mengupdate desain kalian sesuai dengan era pada masa kalian. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai analisis pemilihan produk. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.